بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat beriman, tahukah Anda, ada dua ayat di dalam Al-Quran yang sangat masyhur dibaca setelah sholat fardu. Namun para ulama menyebutkan, cukup satu kali saja dibaca setelah sholat, seseorang bisa merasakan kedekatan rohaniyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ada kisah para ulama salaf yang menunjukkan betapa agungnya rahasia dua ayat ini. Apakah ayat tersebut dan bagaimana kaifiat mengamalkannya dengan benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah, ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rizki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada bagian dari ayat Al-Quran yang sangat masyhur. Ayat ini lazim dijadikan sebagai bacaan rutin setelah sholat fardu atau dibaca pada pagi dan sore hari. Ayat tersebut adalah dua ayat terakhir dari surah At-Taubah yang sering disebut dengan Ayatul Hirsi. Ayat ini dimulai dengan lafaz Laqad ja'akum. Namun di antara kaifiat membaca ayat ini, ada satu cara yang disebutkan oleh seorang ulama besar Nusantara, yaitu Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa membacanya satu kali saja setelah sholat fardu memiliki rahasia yang sangat agung. Sungguh berbahagia siapa saja yang mengetahui kaifiat ini. Karena itu, mari kita bahas bersama dalam video ini. Simaklah hingga akhir agar siapapun yang ingin mengamalkannya mengetahui tata cara yang benar. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silakan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini bisa membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, sahabat sekalian, mari sempatkan menulis satu solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bacalah satu kali solawat dan niatkan pahalanya untuk kedua orang tua yang telah wafat, serta untuk ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Insya Allah, semoga menjadi syafaat bagi mereka di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa dua ayat terakhir surah At-Taubah, yaitu ayat 128 dan 129, membicarakan tentang diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan terhadap orang-orang mukmin dia sangat penyantun lagi penyayang. Kemudian Allah berfirman, Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu
wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanyalah aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan pemilik arasy yang agung. Sahabat yang dirahmati Allah, dua ayat ini sangat dianjurkan untuk dilazimi dibaca pada waktu-waktu tertentu, terutama setelah sholat fardu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang istiqomah membacanya akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah. Disebutkan bahwa keutamaan tersebut mencakup berbagai kebaikan, baik kebaikan di dunia, keselamatan di alam barzakh, hingga kebaikan dan kemenangan pada hari kiamat. Di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar, pembahasan tentang kaifiat serta kelebihan ayat Laqad Ja'akum sangat panjang. Begitu pula dalam berbagai kitab hikmah lainnya. Bahkan disebutkan bahwa membacanya satu kali saja dengan istiqomah dapat membuka rahasia agung dari ayat ini. Salah satu rahasia besar dari ayat Laqad Ja'akum adalah merasakan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Ruhani seseorang seakan merasakan kedekatan dengan Nabi SAW. Karena isi ayat ini memang berbicara tentang datangnya Rasulullah kepada umatnya. Maka ketika dibaca dengan kaifiat tertentu, meskipun hanya satu kali, disebutkan bahwa seseorang bisa merasakan keterhubungan ruhaniyah dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat tentang rahasia dari ayat Laqad Ja'akum ini. Dikisahkan bahwa Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala pernah datang menemui Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Imam Ash-Shibli dikenal sebagai salah satu wali Allah yang masyhur pada zamannya. Ketika beliau datang, Imam Mujahid menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Bahkan beliau memeluk Imam Ash-Shibli dan mencium di antara kedua matanya. Hal itu terjadi setiap kali mereka bertemu. Pada suatu hari, seorang murid Imam Mujahid bertanya, "Wahai Syekh, mengapa setiap kali engkau bertemu dengan Imam Ash-Shibli, engkau memeluknya dan mencium kedua matanya?" Imam Mujahid pun menjawab, "Wahai muridku, ketahuilah bahwa aku mengetahui kedudukan Imam Ash-Shibli di sisi Rasulullah SAW." Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya Imam Ash-Shibli sangat dekat dengan Rasulullah dan beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW." Kemudian Imam Mujahid menceritakan sebuah mimpi. Beliau berkata, "Pada suatu malam aku bermimpi duduk dalam satu majelis bersama Rasulullah. Tiba-tiba datanglah Imam Ash-Shibli. Ketika itu Rasulullah SAW menyambut beliau dengan gembira, lalu mencium di antara kedua matanya. Aku pun bertanya dalam mimpi itu, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu kepada Imam Ash-Shibli?' Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Karena dia tidak pernah meninggalkan membaca ayat Laqad Ja'akum setelah sholat fardu.' Setelah terbangun, Imam Mujahid kemudian menanyakan langsung kepada Imam Ash-Shibli. Beliau bertanya, 'Apa yang engkau baca setelah sholat fardu?' Imam Ash-Shibli menjelaskan bahwa di antara zikir yang selalu beliau baca adalah 2 ayat terakhir surah At-Taubah, serta 1 lafaz salawat kepada Rasulullah SAW. Dengan amalan itulah beliau disebut sangat dekat dengan Rasulullah. Karena itulah Imam Mujahid memuliakan Imam Ash-Shibli, sebab beliau pernah melihat dalam mimpi Rasulullah SAW mencium di antara kedua matanya. Sahabat yang dirahmati Allah, para ulama kemudian menyebutkan bahwa siapa saja yang istiqamah membaca ayat Laqad Ja'akum 1 kali setelah sholat fardu, sebagaimana yang diamalkan oleh Imam Ash-Shibli, maka diharapkan rohaniyahnya merasakan kedekatan dengan Rasulullah. Dan kedekatan dengan Rasulullah adalah kemuliaan yang sangat besar. Karena siapa saja yang dekat dengan Rasulullah akan merasakan ketenangan hidup, ketentraman hati,
dan kemudahan dalam banyak urusan. Disebutkan pula bahwa orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh beliau akan mendapatkan berbagai kebaikan. Namun semua itu tetap kita pahami sebagai karunia Allah semata. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun kaifiat amalan yang disebutkan dalam riwayat ini sangat sederhana, yaitu sebagai berikut. Pertama, setelah selesai sholat fardu, bacalah 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian ditutup dengan 1 salawat pendek. Sallallahu 'alaika ya Muhammad, sallallahu 'alaika ya Muhammad. Amalan ini dilakukan 1 kali saja setelah setiap sholat fardu. Dengan istiqomah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat para ulama, perlu dipahami pula bahwa amalan seperti ini disebut dalam kitab-kitab ulama sebagai amalan pengalaman para solihin. Ia bukan kewajiban syariat dan bukan jaminan pasti suatu hasil. Namun ia dapat menjadi doa dan ikhtiar spiritual yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, selain riwayat Imam Ash-Shibli, disebutkan pula perkataan dari Imam At-Tijani rahimahullahu ta'ala tentang keutamaan membaca ayat ini. Riwayat tersebut dinukil kembali oleh para ulama di dalam kitab-kitab tasawuf dan hikmah. Di antaranya disebutkan, barang siapa membaca ayat ini 1 kali setelah sholat zuhur, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan meneguhkan keimanannya di dunia hingga akhirat. Barang siapa membaca 1 kali setelah sholat asar, disebutkan bahwa ia dijauhkan dari kematian mendadak. Barang siapa membaca 1 kali setelah sholat maghrib, maka ia akan diberikan istiqomah dalam ibadah. Barang siapa membaca 1 kali setelah sholat isya, maka ia dijaga dari kezoliman para penguasa yang zolim. Dan barang siapa membaca 1 kali setelah sholat subuh, disebutkan bahwa ia tidak akan wafat hingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam syurga. Disebutkan pula bahwa orang yang istiqomah membaca ayat ini setelah sholat fardu diharapkan mendapatkan panjang umur yang diberkahi. Makna keberkahan umur adalah umur yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit penjelasan tentang 1 kaifiat yang masyhur dalam mengamalkan ayat Laqad ja'akum. Amalannya sangat ringan, hanya 1 kali membaca ayat dan 1 kali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat rahasia yang agung. Semoga penjelasan ini memberi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.